Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyati. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk penggunaan aplikasi Zahir dari mulai awal transaksi sampai dengan akhir transaksi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya ditunjukkan untuk memperoleh atau mendapatkan penghasilan melalui penjualan atau pelayanan jasa-jasa tertentu. Dalam perusahaan jasa ini terdapat 5 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Untuk sumber penyusunan laporan keuangan itu sendiri ada 6. Yang pertama itu ada jurnal, yang kedua buku besar, yang ketiga buku besar pembantu, yang keempat neraca saldo, yang kelima ada jurnal penyesuaian, dan yang terakhir ada neraca lajur. Nah, jadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan pengertian dari perusahaan jasa, laporan keuangannya, dan sumber pencatatan atas laporan keuangannya. Jadi kita lanjut aja yuk ke video tutorial untuk pembuatan Zahirnya. Enjoy! Jadi ini adalah soalnya dari mulai informasi umum perusahaan, neraca, daftar customer, daftar vendor, dan transaksi-transaksinya. Jadi pada saat kita membuka aplikasi Zahir, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik membuat data baru. Lalu kita isi dengan informasi perusahaan yang sudah kita buat. Di sini kita isi nama perusahaan, alamat perusahaan, kota, negara, kode pos, telepon atau fax, email dan website sesuai dengan informasi atau data perusahaan yang sudah kita buat. Di sini negaranya kita pilih negara Indonesia. Kemudian isi nomor telepon atau faxnya. Selanjutnya isi alamat emailnya. Dan yang terakhir kita isi dengan alamat websitenya. Jika informasi perusahaannya semua sudah diisi, kemudian kita klik lanjutkan. Lalu periode akuntansinya di sini bulannya kita ganti menjadi bulan Januari. Tahunnya di sini tetap tahun 2020, tutup buku akhirnya tetap bulan Desember. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian ini konfirmasi akhirnya. Kalau sudah benar kita klik proses. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita tunggu dulu sebentar. Lalu jenis usahanya di sini kita ganti menjadi jasa travel.
Setelah udah, kita klik lanjutkan. Ketika muncul ini, kita pilih iya. Lalu kita tunggu dulu. Ini adalah proses pengklasifikasian atau akun-akun apa saja yang masuk ke dalam atau dalam perhitungan untuk jasa travel. Jadi udah secara otomatis ya akun-akunnya. Kalau muncul ini, kita klik OK. Kemudian untuk mata uang fungsionalnya tetap rupiah. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian hal yang pertama kita lakukan itu kita memasukkan saldo awal akun yang diisi dari neraca yang ada di soal. Caranya itu kita klik setting, kemudian kita pilih saldo awal, lalu kita pilih saldo awal akun. Nah, di sini kita isi nominal-nominalnya sejumlah neraca yang ada di soal. Jadi kita masukkan dulu satu-satu, dari mulai aktiva lancar, aktiva tetap, hutang, dan modal. Kalau misalkan kita carinya terlalu lama, kita bisa melakukan pencarian aja. Kita ketik aja yang ada di atas itu, kita tulis apa yang pengen kita cari biar cepet. Dan di sini untuk setiap akumulasi itu hasilnya selalu dikurang. Jadi kalau dikurang itu di sini depannya kita tulis minus. Biar nanti hasil akhirnya itu balance.
Di sini kita tunggu dulu ya sampai semuanya sudah kita masukkan, antara aktiva lancar, aktiva tetap, hutang dan modal. Xenia Air Standard ada? Udah. Iya nih pesanan nih, 2 orang nih. Oh. Tuh, A1 semua dong. Mantap deh. Udah lempar DP lagi. Saya nggak ada lagi. Nggak ada masa Keo. 2013, 2014. Oh ya, udah oke deh. Ya mantap. Ya Assalamualaikum. Nah, untuk yang terakhir ini kita isi dengan laba ditahan. Jadi kalau kita sudah isi semua, nilai sebesar yang di bawah itu harus sebesar 0 atau harus balance. Kalau tidak balance, berarti kita harus ngecek dulu dari awal, dari neracanya ada yang salah penulisan atau tidak. Kemudian kalau sudah, kita klik rekam, lalu akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuat daftar customer. Caranya kita klik data-data, kemudian lalu kita pilih data nama alamat, kemudian kita pilih add data. Di sini di soal daftar customernya itu ada 2 ya, jadi nanti kita bikin 2 kali. Caranya sama aja. Nama perusahaan di sini yang pertama itu nama PT Sinar Abadi. Untuk tipenya di sini tidak usah diganti ya, tetap customer, karena tadi kita kan inputnya itu daftar customer dulu, jadi tetap tipenya itu tipe customer. Kemudian kontak personnya kita isi bila ada. Jabatannya juga ya kita isi kalau ada. Kemudian batas kreditnya juga kalau ada diisi ya, karena di sini daftar customernya itu untuk PT Sinar Abadi ada batas kreditnya sebesar 10 juta. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita masukkan lagi daftar customer yang kedua. Caranya sama ya kayak tadi. Di sini nama perusahaannya tidak ada, tapi tertulis dengan nama Bapak Jimmy. Nah, untuk Bapak Jimmy ini juga ada batas kredit ya sebesar 5 juta. Jadi kita tulis di batas kreditnya itu sebesar 5 juta.
Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian kita tutup, terus kita mengisi saldo awal piutang usaha. Caranya kita klik setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Kemudian di sini kita klik baru. Selanjutnya nama pelanggannya itu kita klik saja yang pojok kanan. Kita pilih PT Sinar Abadi. Kita klik OK, tanggalnya di sini kita ganti menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Nah, nomor invoice sama nomor sales ordernya di sini kita isi ya sesuai soal kalau ada. Untuk nilai piutang PT Sinar Abadi di sini sebesar 22.600.000. Karena PT Sinar Abadi ini menggunakan termin pembayaran 2/10/30. Jadi, untuk term pembayarannya di sini kita ganti ya. Hari diskonnya menjadi 10 hari. Hari jatuh temponya menjadi 30 hari. Diskon awalnya menjadi 2%. Dan denda keterlambatannya juga 2%. Kalau sudah, kita klik rekam. Selanjutnya, kita input yang kedua. Kita klik baru. Kemudian di sininya nama pelanggannya kita klik lagi yang pojok kanan. Lalu kita pilih Bapak Jimmy. Kita klik OK. Untuk tanggalnya di sini tanggal 11 bulan 12 tahun 2019. Untuk nomor invoice sama nomor sales ordernya juga diisi ya sesuai dengan soal. Untuk nilai piutang Bapak Jimmy di sini sebesar 15.700.000. Dan di sini Bapak Jimmy juga menggunakan termin pembayaran 2/10/30, maka term pembayarannya juga di sini kita ganti ya. Sama kayak tadi caranya, kita klik term pembayaran, kemudian hari diskonnya di sini kita ganti menjadi 10, hari jatuh temponya menjadi 30 hari. Kemudian diskon awalnya kita ganti menjadi 2%. Dan denda keterlambatannya juga 2%. Selanjutnya kita klik rekam. Kalau sudah, ini hasilnya harus balance ya. Kalau sudah kita klik tutup. Kemudian setelah itu kita input data vendor. Caranya klik data, klik data nama dan alamat, lalu kita klik add data atau tanda plus yang ada di bawah itu. Lalu di sini ID-nya kita isi. Sebenarnya untuk input daftar vendor sama daftar customer itu sama aja. Yang membedakannya itu untuk tipenya nanti di sini kita ganti menjadi vendor. Nah, untuk vendor yang pertama di sini namanya PT Indojaya. Nah, di sini yang saya maksud.
Yang membedakan itu tipenya kita ganti menjadi vendor. Kontak personnya di sini Bapak Jaya. Kemudian jabatannya di sini sebagai manajer pembelian. Karena di sini untuk daftar vendor tidak ada batas kreditnya, lalu kita klik rekam saja. Kemudian kita masukkan daftar vendor yang kedua. Caranya sama kayak tadi. Di sini kontak personnya Bapak Ali dan jabatannya itu sebagai manajer pembelian. Lalu kalau sudah kita klik rekam, kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita input saldo awal hutang usaha. Caranya kita klik setting, lalu pilih saldo awal, lalu klik saldo awal hutang usaha. Kemudian kita klik baru, lalu nama pemasoknya kita isi. Di sini ada pilihannya. Kemudian tanggalnya ini kita ganti menjadi tanggal 3 bulan 11 tahun 2019. Untuk nomor invoice sama nomor purchase ordernya atau nomor PO-nya di sini kita isi ya, sesuai sama soalnya. Nah, nilai hutang di sini untuk PT Indojaya itu sebesar 12.900.000. Karena si PT Indojaya juga menggunakan term pembayaran, maka term pembayarannya kita klik ya, dan hari diskon, hari jatuh tempo sama diskon awal, diskon denda keterlambatan yang di sini kita ganti ya, kayak tadi pas kita masukkan term pembayaran untuk daftar customer. Kalau sudah, kita klik lagi baru, kita pilih untuk daftar vendor yang kedua, kita pilih PT Ali Makmur, lalu tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 30 bulan 12 tahun 2019. Di sini nilai hutangnya untuk PT Ali Makmur sebesar 9.800.000. Term pembayarannya juga kita ganti ya. Hari diskonnya menjadi 10 hari, hari jatuh temponya menjadi 30, diskon awalnya menjadi 2% dan denda keterlambatannya menjadi 2% juga. Kalau sudah, nanti kita klik rekam. Nah, di sini totalnya sudah sesuai ya sama yang di soal. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian di sini kita lanjut aja ke transaksi yang pertama, yaitu caranya dengan cara kita klik kas dan bank. Kemudian kita pilih kas keluar. Lalu kita klik baru. Kemudian kita isi namanya penerimanya di sini Bapak Ahmad Riyadi. Kalau nggak ada kita bikin baru ya. Nah, di sini namanya kita ketik aja Bapak Ahmad Riyadi. Kalau udah, kita klik rekam. Nah, lalu kita pilih nih Bapak Ahmad Riyadi yang kita buat, kita klik OK. Kemudian di sini, kemudian tanggalnya di sini kita ganti ya menjadi tanggal 4 bulan 1 tahun 2020. Untuk transaksi pertamanya. Kalau sudah, di sini daftar akunnya kita cari sewa dibayar di muka. Kalau sudah, kita klik OK, kemudian kita tap, lalu di sini nominalnya sebesar 9.600.000. Kalau sudah kita tap, lalu sebesarnya di sini kita klik 2 kali ya, maka dia akan otomatis. Lalu kita klik rekam. Kemudian kita ke transaksi yang kedua. Caranya itu sama aja ya, kita klik kas nemang, lalu kita pilih kas keluar. Lalu kita klik baru. Kemudian nama penerimanya di sini diterima oleh Dani ya. Kalau nggak ada, kita klik baru. Kita bikin data baru kayak tadi ya. Kayak waktu kita membuat untuk Bapak Ahmad Riyadi. Nah, di
di sini namanya kita bikin menjadi nama Dani. Nah, untuk jabatannya ini Dani sebagai karyawan ya. Jadi kita ketik aja di sini karyawan atau bagian keuangan. Lalu kita klik rekam. Lalu kita pilih yang Dani tadi, kita klik OK. Kemudian tanggalnya di sini kita ganti transaksi yang kedua itu terjadi pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2020. Kalau udah, di sini akunnya kita cari. Menjadi biaya listrik, air, dan telepon. Di sini nominalnya 1.125.000. Kemudian akun yang keduanya ini kita cari biaya bensin, parkir, dan tol. Kalau sudah kita klik OK, kemudian di sini nominalnya sebesar 25.000. Lalu sebesarnya kita klik 2 kali, maka akan otomatis. Lalu kita klik rekam, kemudian kita klik batal, kita klik tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang ketiga. Yang ketiga ini terjadi pada tanggal 18. Caranya kita klik penjualan, kemudian kita pilih pembayaran piutang usaha, lalu kita klik baru. Kemudian akun kasnya ini kita ganti menjadi kas. Setelah itu darinya ini kita pilih Bapak Jimmy. Lalu kita klik OK. Selanjutnya tanggalnya di sini kita ganti ya. Untuk transaksi ketiga ini terjadi pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2020. Nah, kalau sudah di sini nomor invoice-nya kita klik aja, maka akan muncul nih. Kita klik saja OK. Kemudian di sini kan terjadi diskon. Nah, diskonnya ini kita tambahkan menjadi 200.000. Kalau sudah kita tap aja, kemudian sebesarnya kita klik 2 kali, maka otomatis nih jumlahnya. Lalu kita klik rekam. Lalu kita klik batal. Kemudian kita klik tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang keempat. Caranya kita klik kas dan bank, kemudian setelah itu kita pilih lagi kas keluar. Lalu kita klik baru. Kemudian setelah itu di sini akun kasnya kita ganti menjadi kas kecil. Daftar penerimanya di sini menjadi Ibu Rani. Kalau nggak ada kita bikin baru ya. Di sini tipenya ganti menjadi orders. Nah, nama perusahaannya di sini ketik aja menjadi Ibu Rani. Kontak personnya menjadi Ibu Rani. Lalu kemudian kita klik rekam, lalu kita pilih yang Ibu Rani, klik OK. Kemudian di sini transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 21 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini pengeluarannya di memonya kita tambahin ya, menjadi pengeluaran pengambilan Prive untuk Ibu Rani. Kode atau nama akunnya kita klik, kita cari akun Prive di sini. Kalau di sini nggak ada akun Prive, kita bikin baru ya. Nah, kita klik baru, maka akan muncul begini. Klasifikasinya di sini kita pilih menjadi pengeluaran luar usaha. Kodenya tidak usah diganti, namanya kita tambahkan menjadi Prive, lalu kas atau bank yang kita checklist, kemudian kita klik rekam, lalu Prive kita klik OK. Selanjutnya di sini nominalnya sebesar 250.000. Kemudian sebesarnya kita klik lagi 2 kali. Nah, kemudian kita klik rekam. Kita klik tutup. Selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya.
Caranya sama, kas dan bank, pilih transfer kas. Di sini darinya kita ganti ya dari kas, kemudian ke-nya ke bank. Tanggalnya di sini kita ganti menjadi tanggal 27 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini nominalnya sebesar 9.500.000. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita klik batal, lalu kita ke transaksi selanjutnya. Kita pilih buku besar, lalu kita masukkan ke transaksi jurnal umum. Selanjutnya kita klik baru. Kemudian di sini tanggal transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 28 bulan 1 tahun 2020. Jadi untuk tanggalnya kita ganti dulu ya. Kemudian kemudian untuk keterangannya ini kita tambahin ya. Kalau sudah, kode akunnya di sini kita klik aja. Kemudian kita pilih sewa. Lalu kita klik OK. Nah, ini ada di debit ya sebesar 800.000. Selanjutnya untuk akun kreditnya kita klik lagi. Pilih sewa dibayar di muka, lalu kita klik OK, kemudian masukkan di kredit. Nah, udah balance ya, lalu kita klik rekam. Kemudian kita klik batal, kita klik tutup. Kemudian ini transaksi terakhir ya. Caranya sama, kas dan bank. Kas keluar, lalu pilih baru. Kemudian selanjutnya akun kasnya ini kita ganti ya menjadi kas. Kemudian nama penerimanya untuk gaji karyawan yang pertama itu untuk Dani. Kita pilih Dani, kita klik OK. Tanggalnya itu terjadi tanggal 29 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini memonya kita tambahin aja pengeluaran gaji untuk Dani. Kodenya kita cari kode Dani. Untuk biaya gaji atau gaji, lalu kita klik OK. Selanjutnya nominalnya ini untuk gaji Dani sebesar 950.000. Sebesarnya kita klik 2 kali, lalu kita klik rekam. Kemudian untuk karyawan yang kedua, akun kasnya kita ganti lagi menjadi kas. Penerimanya di sini Anto, kalau nggak ada bikin baru ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian kita klik OK. Kita pilih dulu nih Anto, lalu kita klik OK. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 29 bulan 1 tahun 2020. Memonya ini juga kita tambahkan ya menjadi pengeluaran gaji untuk Anto. Nah, di sini kodenya kita pilih akun gaji.
Kalau sudah klik OK, lalu di sini gajinya Anto sebesar 400.000, kemudian sebesar klik 2 kali, lalu kita klik rekam. Nah, kita bikin lagi nih yang terakhir untuk karyawan terakhir. Sama aja ya sebenarnya caranya kayak tadi, cuma yang membedakan itu nama dan nominalnya aja, karena setiap karyawan itu gajinya beda-beda ya. Nah, di sini kita pilih karyawan terakhir Bambang. Tanggalnya sama, tanggal 29 bulan 1. Di sini gaji Bambang sebesar 825.000 ya. Kalau sudah sebesarnya klik 2 kali lagi, lalu kita klik rekam. Habis itu sudah, kita klik batal aja deh, lalu kita tutup aja. Nah, jadi yang di slide sebelumnya itu merupakan video tutorial penggunaan aplikasi Zahid dalam contoh kasus perusahaan jasa. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.